Beliau adalah, karena beliau adalah didukung oleh rakyat Indonesia, oleh para relawan yang notabene adalah rakyat Indonesia, maka beliau adalah presidennya rakyat Indonesia. Bukan presiden mewakili pengusaha, bukan presiden mewakili penguasa, tapi beliau adalah presiden, insya Allah presiden rakyat Indonesia, saat ini pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, ini semakin seru teman-teman ya. Nah, satu lagi ini mungkin ini yang terakhir nih, mungkin akan bermanfaat untuk legislatif, untuk para caleg ya. Sekarang udah bukan caleg tapi caleg. Kenapa ini penting ya? Karena tadi kita bicara soal presidensial terus, dan di dalam sistem presidensial ada yang namanya legislatif ya. Legislatif ini penting. Nah, sekarang ini ada dinamika ya, antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Nah, ini arahnya sepertinya dengar-dengar ya isunya akan tertutup. Nah, ini tentu membuat perubahan ya. Bagi caleg bagaimana ya, caleg di koalisi perubahan tentunya kalau kita bicara saat ini, karena Jarnas ini adalah relawan Anies. Kemudian bagi relawan Anies bagaimana menyikapi misalnya itu terbuka atau tertutup yang menjadi diputuskan oleh MK ya di sana. Silakan, Bang. Yang pertama ya, sekali lagi bahwa kita merasa prihatin kalau kemudian terjadi polemik ini. Sesungguhnya Indonesia menurut saya sudah dalam track yang benar ketika terbuka dilakukan pendekatan proporsional terbuka, di mana masing-masing kandidat calon legislatif bekerja secara maksimal untuk memenangkan partai politiknya, untuk menjaga popularitas dan elektabilitas dirinya, itu secara terbuka, tidak menjadi menganut kepada pemikiran partai politik saja. Nah, dengan adanya isu pemilihan proporsional tertutup, ini bisa menimbulkan bahwa ini saya melihat ini adalah sebuah kemunduran bagi demokrasi. Sekali lagi, proporsional tertutup adalah kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Karena kenapa? Karena ya, kalau proporsional tertutup akan terjadi hegemoni pada partai politik, DPP terutama. ada DPP, dan di sini akan ada orang like and dislike. Orang yang disukai partai, maka dia akan jadi pemimpin. Atau orang yang setorannya banyak ke partai. Nah, orang yang setorannya partai itu artinya money politik. akan terjadi money politik terkumpul pada yang kepada partai. Kalau proporsional terbuka, memang ada tanda petik money politik, tapi ini menyebar kepada masyarakat. Sama aja sih money politik. Sama aja sebenarnya money politik, tetapi bedanya kalau proporsional tertutup, money politiknya terhadap partai politik. Dan lebih susah dikontrol kayaknya, Bang. Lebih susah dikontrol. Karenanya ini sekali lagi kalau dalam bahasa saya, ini adalah kemunduran demokrasi. dari demokrasi. Dan kita berharap memang ada satu partai yang mendukung tertutup dan 8 partai mendukung terbuka. Logika politiknya seyogianya yang menang ada yang banyak. Bahwa tetap proporsional terbuka. Kalau kemudian akhirnya MK misalnya memutuskan proporsional tertutup, artinya ada udang di balik terigu. Kenapa satu partai politik bisa mengalahkan 8 partai politik? Wah, itu berarti sakti itu partai politik. Wah, sakti itu. Namanya sakti itu. Partai sakti itu, Pak. Partai sakti. Iya, tapi bagi relawan sebenarnya kan bukan relawan, bagi legislatif caleg ya, terus aja berjuang. Kan sebenarnya tujuan kalian nih para caleg adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah proporsional apakah nanti diputuskan terbuka atau tertutup, tapi tetap harapannya adalah terbuka. Dan bagi relawan sebenarnya ada ngaruhnya ya, Bang. Kalau buat kami para relawan tidak ada pengaruh. Mau proporsional terbuka, mau proporsional tertutup, kami tetap gas. Ya, karena yang kami bawa adalah misi kebaikan. Orang baik, dan kita mengajak orang baik akan mendukung juga orang yang baik. Dan jejak digital atau rekam jejak itu tidak bisa dibohongin. Publik masyarakat Indonesia bisa melihat siapa dari 3 kandidat tersebut yang memiliki rekam jejak yang baik. Salah satunya misalnya nggak suka nonton film ya. Ya. Nah, film ini. Nah, ya, itu contohnya ya. Yang dosanya itu, kita bisa lihat mana provinsi yang tingkat kemiskinannya tertinggi. Ya, itu. Mana tingkat kemiskinannya yang baik. Itu bisa di-googling teman-teman ya. Itu bisa di-googling. Ini dunia sudah sangat terbuka. Masyarakat sudah sangat pintar bisa memilah dan memilih siapa pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik dan prestasi yang baik. Semuanya bisa dilihat. Ini terbuka kok, cerdas semua masyarakat kita. Oke, the next berikutnya adalah teman-teman nih, saya mau mengusulkan nih Bang Irfan sebagai DPP Jarnas, pastinya pun jaringannya sangat kuat, ada Forkom juga di kalangan relawan Anies.
ada kritikan-kritikan misalnya dari kalangan akademis dan kritis, yaitu jangan sampai misalnya seorang Anies Baswedan, seorang Ganjar Pranowo atau seorang Prabowo nantinya jika mereka menjadi presiden adalah mereka berada dalam ketiak atau dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan oligark dan elit global. Nah, ini satu hal. Jadi ini satu hal yang mungkin di jangka panjang harus kita pikirkan juga, Bang. Ya, Betul. tentu saja kita berharap ya sebagai relawan Anies ya, teman-teman pasti percaya, pasti berharap ya, punya harapan besar kepada Pak Anies bahwa Pak Anies bisa justru ketika Pak Anies menang nanti itu adalah membawa Indonesia menjadi lebih berdaulat misalnya. Gitu. Betul. Sekali lagi bahwa Pak Anies itu bukan pengusaha, Pak Anies bukan penguasa. Kalau yang dua kandidat yang lain kan ada pengusaha dan ada penguasa. Jadi Pak Anies kerjanya apa sekarang? Pak Anies bukan pengusaha, tapi Pak Anies juga bukan penguasa. Dia pendidik. Saat ini. Tapi beliau adalah pendidik. Pendidik. Beliau mendidik kita semua, mendidik masyarakat Indonesia bagaimana berdemokrasi secara baik. Bagaimana berdemokrasi secara beretika. Dan Pak Anies bisa dilihat tidak pernah beliau mengecam satu kandidat pun. Orang lain mengecam dia, menjelekkan dia. Beliau tidak pernah. Yang saya ingat selalu pesan Pak Anies, kalau dijelek-jelekin, kalau di black campaign, nggak usah dilawan. Betul, betul. Jadi ya air itu, teko itu tergantung, air itu tergantung ke tekonya. Kalau tekonya memang dasarnya adalah misalnya mohon maaf busuk, yang keluarnya pun adalah air busuk. Oke. Gitu. Jadi Pak Anies insya Allah beliau adalah orang yang bersih, yang keluarnya adalah kata-kata bersih. Dan ini bukan kata-kata saya, silahkan di googling. Apa ada kata-kata negatif yang tidak baik dari Pak Anies. Berbeda dengan yang lainnya mungkin yang menyerang beliau. Dan beliau adalah, karena beliau adalah didukung oleh rakyat Indonesia, oleh para relawan yang notabene adalah rakyat Indonesia, maka beliau adalah presidennya rakyat Indonesia. Bukan presiden mewakili pengusaha, bukan presiden mewakili penguasa, tapi beliau ada presiden, insya Allah presiden rakyat Indonesia. Dan karena apa? Karena yang mendukungnya adalah rakyat seperti kita semua, bukan siapa-siapa. Seperti itu. Oke, sebentar ada satu topik lagi yang menarik, tapi ini udah agak kepanjangan ya. Soal kemarin Pak Anies waktu di GB tenis indoor ya, ada mengkritik soal subsidi kendaraan listrik, electric vehicle. Kemudian ada yang marah tuh, dan yang marah itu pejabat dan juga pengusaha electric vehicle. Ini seru, tapi mungkin nanti Bang ya. Karena kita sebenarnya bagus sih. Gitu. Ya, nanti akan kita bahas khusus itu dengan dasar data dan fakta. Tapi yang jelas, bisa dilihat di kepemilikannya Mas Anies, bus Transjakarta itu berapa banyak yang adalah menggunakan electric vehicle, bus listrik. Dan kalaupun disubsidi ya itu untuk kepentingan umum. Betul. Dan untuk kepentingan umum yang seperti yang beliau sampaikan ketika di Tenis Indoor Senayan kemarin, bahwa yang beliau dan gagas adalah semua transportasi umum adalah electric vehicle. Artinya ya untuk umum. Kalaupun ada subsidi untuk masyarakat umum, dinikmati oleh orang banyak. Ya untuk electric vehicle yang bis-bis itu gitu. Betul. Oh iya, untuk electric vehicle yang seperti itu, dan itu adalah yang menikmatinya siapa? Masyarakat umum seperti kita semua. Kalau sekarang tahu sendiri mobil listrik mahal sekali teman-teman. Mahal sekali. Motor listrik juga hitungannya sebenarnya mahal ya. Betul. Dan ketika itu disubsidi yang untung orang yang beli. Betul. Individu-individu. Betul. Nah sebenarnya di sinilah masuk akalnya ya menurut kami gitu. Tapi itu nanti kita akan bahas. Kita cukupkan sampai di sini. Makasih banyak Bang Irfan Fauzi. Wah, senang banget bisa ketemu. Mantap. Ini Lingkung Gunung di Caringin, ya. Kabupaten Bogor. Kita berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Keluar tol apa nih kalau dari Jakarta nih? Kalau dari Jakarta yang bisa keluar tol Ciawi atau keluar tol Bocimi, gerbang tol Caringin. Jadi buat teman-teman yang ingin menikmati suasana gunung tapi tidak jauh dari Jakarta, di sini Lingkung Gunung Adventure Camp. Ini kita berada di wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Luas kita ada 5 hektar lebih, hampir 6 hektar, dan areanya terbuka. Jadi udaranya segar di sini, insya Allah. Dengan rata-rata suhu udara kita kalau siang hari ya sekitar 22, kalau sore dan malam sekitar 19 derajat Celcius. Hari ini sebenarnya lagi panas banget. Tadi saya di Bogor panas banget tuh. Bogor aja panas. Ini saya paling Jakarta. Sini adem teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga konten ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji. Terima kasih Bang.